Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, kita masih di pembelajaran yang sama, yaitu masih di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Ya, namun sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dalam sebuah bacaan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan atau menyebutkan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dalam kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat ya. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan tayangan berikut ini. Baik anak-anak, kita langsung ke materi. Yang pertama, menuliskan ide pokok daripada teks. Nah, langkah-langkahnya tentu kita sudah pelajari selama ini, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam teks ya. Mungkin ada di antara kalian yang masih ingat bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah teks ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ide pokok itu dapat ditemukan di awal, di tengah, di akhir, atau di awal dan akhir daripada sebuah paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba untuk menemukan atau mengidentifikasi ide pokok berdasarkan teks ya. Untuk itu, perhatikan teks berikut ini. Baik, paragraf pertama. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Semua itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, mari kita temukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya anak-anak ada yang sudah tahu atau apa ide pokoknya? Ya, ide pokoknya pada paragraf pertama ini yaitu terdapat di awal kalimat. Ya, itu kalimat utamanya dulu kita sudah tahu. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Lalu ide pokoknya apa? Potensi alam yang ada di wilayah Madura. Ya, itu ide pokoknya ya. Kemudian ke paragraf kedua. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Nah, ide pokoknya apa, Nana? Ya, paragraf kedua juga itu ide pokoknya berada di awal kalimat. Itu di awal paragraf, yaitu Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Nah, itu adalah ide pokoknya. Paragraf ketiga. Ya, untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Ya. Nah, untuk paragraf ketiga dan keempat, anak-anak bisa kerjakan di buku latihan ya, latihan tematik ya. Temukan ide pokok pada kedua paragraf tersebut ya. Tadi kita sudah berbicara tentang ide pokok. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Ya.
Nah, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, tentu ini letak Indonesia secara geografis. Nah, tentunya pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah pelajari tentang apa itu letak geografis ya. Nah, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, Indonesia itu secara nyata itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Nah, dari letak geografis ini tentu memberikan dampak bagi negara kita ya, baik secara sosial maupun ekonomi. Ya, ada banyak dampak. Yang pertama kita lihat dampak positif tentu yang pertama ya, dalam bidang sosial. Itu yang pertama memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis. Itu yang pertama. Kemudian manfaat di bidang ekonomi ya. Potensi alam dapat dijadikan komoditas perdagangan baik untuk pasar lokal maupun pasar internasional. Nah, ini tentu berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terutama yang paling terkenal itu dalam bidang pariwisata ya, baik di laut maupun di daratan. Ya, ini ada beberapa dampak positif. Nah, baik anak-anak, sekarang kita melihat bagaimana pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya, negara maritim. Nah, baik sebelumnya, Bapak mau bertanya apakah anak-anak sudah tahu belum apa itu negara maritim? Baik anak-anaknya, Indonesia itu merupakan sebagai negara maritim ya. Negara maritim. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan negara maritim itu? Nah, negara maritim itu adalah negara yang memiliki perairan luas. Ya. Jadi atau negara yang diapiti oleh lautan yang luas. Nah, sebagai negara maritim tentu memberikan dampak ya. Dalam bidang ekonomi pasti berdampak. Kemudian tidak hanya dalam bidang ekonomi juga, dalam bidang sosial pun pasti ada. Salah satunya di situ adalah pertukaran budaya. Itu dalam bidang sosial ya. Kemudian kita lihat ya, ada dampak positif dan negatif akibat ya pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat, terhadap kehidupan masyarakat ya. Yang pertama kita lihat dampak positifnya, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat ya. Itu dampaknya Indonesia sebagai negara maritim. Kemudian yang kedua, kita lihat di situ pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Nah, ini juga ya, ini sangat penting juga ya. Kemudian kemarin kita lihat yang dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Nah, ini tentu sangat berpengaruh juga ya, dimana saking terbukanya negara kita terhadap kebudayaan-kebudayaan dari luar, kita lupa untuk memfilter atau menyaring budaya-budaya ya. Nah, ada banyak kok budaya yang asli Indonesia yang sudah perlahan-lahan terkikis oleh budaya-budaya dari barat ya. Kemudian mari kita lihat yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya kita atau budaya setempat. Dan masih banyak lagi dampak-dampak positif dan dampak-dampak negatif ya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya. Nanti kita atau anak-anak bisa pelajari lebih dalam lagi pada buku paket dan buku pena ya. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan melihat perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Itu ada 5 sila, tentu kalian sudah menghafalnya ya.
Yang pertama kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu apa nilai-nilai luhur dari sila pertama ini? Yang pertama kita lihat menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Jadi di sini ya, jadi setiap kita ini punya hak yang sama. Ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, dan Konghucu. Ada 6 agama besar yang diakui di Indonesia ya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai luhurnya itu menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi dalam sila kedua ini kita mempunyai hak ya di situ, dan juga kewajiban yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini ya. Nanti anak-anak bisa carikan sendiri di buku paket ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Nah, ini nilai-nilai yang terkandungnya. Lalu apa bunyinya? Bunyi sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, kita beralih ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Lalu nilai-nilainya apa, anak-anak? Ya, menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Jadi di sini yang egois, mementingkan golongannya, mementingkan keluarganya itu tidak dipakai. Ya. Jadi ini lebih kepada kepentingan masyarakat umum. Itu yang ditekankan dalam sini. Dan masih banyak lagi ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini. Kemudian kita beralih ke sila kelima, anak-anak, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu apa nilainya? Itu menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, ini yang perlu ditekankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, gotong royong itu harus kerjasama. Kalau seandainya negara ini tidak kerjasama, pasti akan terpecah belah. Ya, ini beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Dan masih banyak lagi di luar ini ya anak-anaknya. Nanti anak-anak bisa carikan sendiri di buku paket dan buku Bupena. Baik anak-anak, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Lalu sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan bukan? Ya, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi menentukan ide pokok ya. Tentu dalam pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Salah satu yaitu membaca teks secara keseluruhan ya. Kemudian yang kedua tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana komunikasi kita dapat positif ya. Komunikasi antara bangsa, antara negara di benua Asia dan Australia ini semakin terjaga. Ya, kemudian terjadinya pembaharuan, pencampuran atau peluburan nilai-nilai. Ya, munculnya beberapa etnis yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tentang nilai-nilai yang terkandung ya dalam setiap sila. Ya, ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila keberapa itu? Kelima ya tentunya. Lalu banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kalian bisa pelajari lebih dalam lagi ya. Dan ingat, Pancasila itu harus diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Dia harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Semoga pembelajaran hari ini
dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. Dadah.